Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube SD Khadijah Wonorejo bersama Budina. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tema 4, subtema 1, mata pelajaran PJOK. Nah, tema 4, subtema 1 kali ini kita akan belajar cara menjaga kesehatan tubuh. Mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh? Apakah menjaga kesehatan tubuh dapat bermanfaat untuk kita? Bagaimana ya kalau tubuh kita sakit atau tubuh kita tidak sehat, terganggu kesehatannya? Apakah aktivitas kita juga ikut terganggu? Nah, dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat bisa bermain, kemudian melakukan aktivitas lainnya, kemudian bisa belajar, dan lain sebagainya. Bagaimana jika tubuh kita sakit, teman-teman? Apakah ini mengganggu kegiatan kita? Apakah mengganggu aktivitas kita jika tubuh kita sakit? Tentunya iya. Jika tubuh kita sakit, kita akan kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jadi aktivitas kita terganggu. Kalau sudah sakit, bisa bermain nggak kira-kira? Bisa belajar dengan konsentrasi nggak? Kemudian bisa jalan-jalan nggak? Tentunya itu semua akan terganggu dan sulit untuk dilakukan. Yang kedua, nafsu makan menurun. Pernah nggak kalian dalam kondisi sakit, kemudian lihat makanan itu sepertinya mau muntah? Ya, itu menunjukkan tubuh kalian sedang sakit, maka nafsu makan kalian menurun. Kalau sudah nafsu makan menurun, tubuh kita tidak berenergi karena tidak mendapat asupan makanan. Yang ketiga, tubuh kita akan menjadi cepat capek dan lelah. Maka ini mengganggu aktivitas kita juga kalau misalnya kita paksakan untuk melakukan aktivitas. Yang keempat, kita tidak akan bisa bergerak dengan aktif. Nah, maka dari itu kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar segala kegiatan kita, segala aktivitas kita dapat dilakukan dengan baik dan kita dapat bergerak dengan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan bugar. Apa sih sehat itu, Budina? Sehat adalah keadaan baik fisik maupun mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi sehat itu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual maupun sosial loh ya. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, mentalnya juga sehat, sosialnya juga sehat, spiritualnya juga sehat. Nah, kalau bugar itu apa, Budina? Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, teman-teman, kita akan sehat dan bugar apabila kekebalan tubuh atau imun tubuh kita kuat. Apa itu imun tubuh? Kekebalan tubuh atau imun tubuh merupakan sistem pertahanan tubuh kita yang berfungsi untuk melawan kuman, bakteri, virus, serta berbagai penyebab penyakit lainnya. Jadi, sangat penting ya kekebalan tubuh ini atau imun tubuh kita kuat. Jadi, kekebalan tubuh atau imun tubuh kita tidak boleh lemah. Kalau imun tubuh lemah, maka kemungkinan tubuh kita akan sakit.
Nah, bagaimana caranya agar kekebalan tubuh atau imun tubuh kita ini kuat? Nah, cara meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, makan secara teratur. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Yang kelima, rajin berolahraga. Apakah kalian sudah menerapkan pola hidup ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Siapa yang kemarin tidak mau sarapan? Siapa yang kemarin tidak mau makan sayur? Siapa yang kemarin tidak mau tidur siang? Nah, mulai sekarang biasakan menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita agar kita tidak mudah sakit. Nah, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu makanan yang seperti apa? Makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Contohnya di sini ya, ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, ada buah, ada daging, dan ada susu. Nah, apabila makanan ini dipadukan secara seimbang, sesuai kebutuhan, maka dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi, yang tidak suka makan sayur, kalau mau tidak sering sakit, berarti sayurnya dimakan, dipaksakan. Bu Dina sering memaksakan kalian ketika di sekolah untuk makan sayur. Nah, itu Bu Dina ingin tubuh kalian mendapatkan asupan makanan yang sehat agar tidak mudah sakit. Yang tidak suka makan buah, mulai sekarang dibiasakan makan buah. Oke. Nah, selain makan makanan yang sehat dan bergizi, kita juga perlu makan secara teratur. Makan secara teratur itu bagaimana maksudnya, Bu Dina? Nah, kita sarapan. Sarapan itu normalnya dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Bu Dina kalau makannya jam 10 itu sudah lewat. Nanti bisa jadi masuk makan siang itu. Nanti kalau perutnya sakit bagaimana? Tidak bisa belajar kan? Nah, sesudah sarapan ada makan siang. Makan siang biasanya dilakukan pada jam 12 sampai jam 1. Maka dari itu kalau di sekolah makan siangnya jam setengah 12 kan? Nah, itu agar kalian makan siangnya tepat waktu. Selanjutnya ada makan malam. Makan malam dimulai dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, kemarin waktu Zoom review materi PPKN, Bu Dina tanya, adakah di sini yang tidak suka sarapan? Ternyata ada. Makannya malah jam 1 siang. Itu sudah menunjukkan makan siang, bukan sarapan lagi. Nah, itu kebiasaan buruk yang perlu dirubah. Untuk mendapatkan kekebalan tubuh yang kuat, maka kita harus makan secara teratur. Selanjutnya, manfaat makanan-makanan bergizi dan teratur untuk tubuh kita apa, Bu Dina? Nah, membantu otak bekerja dengan optimal. Kalau kondisi lapar, bisa nggak belajar dengan maksimal? Bisa nggak mikir dengan maksimal? Dikasih latihan soal sama ibu guru, kondisinya belum sarapan misalnya. Wah, lihat soalnya aja udah lemes duluan, belum mikirnya, ya kan? Maka dari itu sangat penting untuk makan secara teratur dan makannya makanan yang sehat dan bergizi. Nah, meningkatkan konsentrasi. Kalau di kelas sering tidak konsentrasi belajarnya, diterangkan sama ibu guru belum nyambung-nyambung juga. Nah, itu perlu dipertanyakan, sudah sarapan apa belum ya? Sudah makan apa belum ya? Makannya apa? Pakai apa? Sudahkah makan makanan yang sehat dan bergizi? Selanjutnya, kalau makan makanan yang bergizi dan makan secara teratur, kita tidak mudah mengantuk. Kalau di kelas diterangkan ibu guru,
Sudah mulai mengantuk? Nah, itu tandanya perlu dipertanyakan tuh, sudah makan apa belum? Atau jangan-jangan belum makan ya, itu manfaatnya tidak mudah mengantuk. Selanjutnya, memberi energi untuk beraktivitas. Kalau misalnya di sekolah, dalam kondisi lapar, bisa nggak kita melakukan aktivitas fisik? Bisa main-main lari-larian nggak bersama teman? Bisa main bola nggak bersama teman? Bisa ikut ekstra dengan maksimal nggak kalau belum makan, ya kan? Jadi sangat penting untuk makan makanan yang bergizi dan teratur. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Selain makan makanan sehat yang bergizi, makan secara teratur, kemudian perlu istirahat yang cukup. Nah, istirahat itu harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Kuantitas maksudnya bagaimana, Bu Dina? Tidur malam minimal 7 jam setiap hari. Jadi tidurnya harus di awal waktu dan bangun di awal waktu juga. Jadi jangan sampai tidurnya jam 1. Jam 1 nanti bangunnya jam 5, itu berapa jam? Berapa jam aja itu tidurnya. Jadi tidur malam itu paling sedikit 7 jam setiap hari. Jadi dihitung sendiri. Kalau 7 jam, saya tidur jam sekian, bangunnya jam sekian, udah 7 jam, wah berarti udah betul. Tapi kalau tidurnya malam, bangunnya dipaksa untuk bangun lebih cepat, tidurnya nggak sampai 7 jam, wah itu berangkat sekolahnya uring-uringan itu ya. Belajarnya uring-uringan itu karena masih ngantuk dan badannya masih lemes ya kan. Nah, kalau secara kualitas artinya apa? Nah, tidak sering terbangun saat tidur, kemudian bangun di pagi hari dengan segar. Jadi kalau tidurnya sudah puas, minimal 7 jam, itu bangunnya itu pasti segar. Kemudian semangat melakukan aktivitas. Kemudian dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Nah, istirahat yang cukup itu sangat penting, teman-teman. Kalau tidak bisa istirahat yang cukup, besoknya mau melakukan aktivitas itu sudah lemes duluan, nggak semangat duluan, ngantuk duluan. Wah, jadi yang masih terbiasa tidurnya malam, diatur lagi, dihitung minimal sudah 7 jam apa belum ya. Nah, istirahat tadi berupa apa? Bisa bersantai, kemudian bisa tidur. Mungkin kalau siang hari yang tidak terbiasa tidur siang, boleh istirahatnya bersantai saja, tidur-tiduran. Nah, boleh juga tidur. Manfaatnya apa sih, Bu Dina, istirahat yang cukup? Pertama, tubuh kita pastinya menjadi lebih sehat. Kalau sudah bangun, tubuhnya menjadi segar, semangat melakukan aktivitas, lebih sehat, lebih berenergi. Kemudian meningkatkan daya ingat dan daya pikir. Kalau sudah kurang tidurnya itu susah ya untuk menyimak dan menangkap materi yang diinformasikan ibu guru. Kemudian mengontrol berat badan. Nah, ini juga nih yang tidur malamnya cuma sebentar, itu biasanya cenderung kurus. Ya, cenderung kurus, tapi kalau tidurnya itu kuantitasnya bagus, maka berat badannya bisa stabil, bahkan bisa naik, ya. Kemudian meredakan. Nah, selain itu, agar imunitas tubuh kita kuat, kekebalan tubuh kita kuat, kita juga dianjurkan untuk rajin berolahraga. Berolahraga itu sangat beragam, teman-teman. Bisa senam, bisa main simpai, bisa lari, bisa lompat tali, bisa bersepeda. Nah, biasanya nih kalau kalian di rumah itu lebih sukanya bersepeda ya. Lebih sukanya bersepeda, kalau di sekolah mungkin main simpai, kemudian main lompat tali, lari, senam, itu mungkin kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah, saat ini masih di rumah, kalau yang suka bersepeda ya enggak apa-apa. Di pagi hari sebelum Zoom, sebelum melakukan aktivitas, bersepeda dulu tidak apa-apa. Atau nanti di sore hari juga enggak apa-apa.
Nah, manfaat olahraga itu apa? Yang pertama, pastinya meningkatkan kinerja dan fungsi jantung, paru, serta pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, meningkatkan kelenturan gerak. Dan yang keempat, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Jadi sangat penting melakukan olahraga. Nah, selain itu, kita dianjurkan untuk banyak minum air putih. Yang susah minum air putih ini harus benar-benar diperhatikan ya, agar tubuh kita atau kekebalan tubuh kita kuat, perbanyak minum air putih. Sudahkah minum air putih hari ini? Ayo jawab, sudahkah minum air putih hari ini? Sudah berapa gelas minum air putihnya hari ini? Nah, teman-teman, tubuh manusia itu terdiri dari air sekitar 70% dari berat tubuhnya. Jika kekurangan konsumsi air bisa membuat kita dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Maka dari itu, sama pemerintah itu dianjurkan untuk meminum air putih minimal 8 gelas sehari. Berapa? 8 gelas sehari. Tapi tidak diminum dalam satu waktu. Misalnya di pagi hari langsung 8 gelas. Tidak seperti itu, ada aturannya. Nah, bisa dijadwalkan seperti ini teman-teman. Jadwal minum 8 gelas air sehari. Bisa saat bangun pagi, dari bangun tidur, langsung minum air putih 1 gelas. Kemudian saat sarapan, minum air putih 1 gelas. Kemudian sebelum beraktivitas, misalnya sebelum berangkat sekolah atau saat di sekolah mau pelajaran, minum dulu, dikira-kira kayak 1 gelas apa belum. Kemudian menjelang siang, kemudian saat makan siang, menjelang sore, makan malam, dan sebelum tidur. Jadilah 8 gelas sehari. Bisa kalian praktekkan ya, atau kalian lakukan di rumah sesuai dengan jadwal ini. Nah, apa manfaat minum air 8 gelas sehari? Yang pertama, dapat memelihara fungsi ginjal. Ginjalnya sehat. Kemudian, menghindari dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan. Tubuh kita kalau kekurangan cairan bisa berbahaya. Ketiga, perawatan kulit. Biasanya kalau orang yang suka minum air putih, kulitnya itu bagus, kenyal-kenyal, jadi nggak kering. Kemudian mengontrol kalori. Dan yang kelima, memperlancar pencernaan. Dan yang terakhir, mengurangi risiko kanker kandung kemih. Jadi, banyak sekali manfaatnya minum air putih 8 gelas sehari. Yuk kita praktikkan bersama-sama mulai sekarang minum air putih 8 gelas sehari. Nah, terima kasih teman-teman. Itu tadi berbagai cara untuk meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh kita agar tubuh kita selalu sehat dan bugar. Apa saja tadi? Yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kedua, makan secara teratur, sarapan, makan siang, makan malam. Terus yang kedua apa tadi? Jangan lupa untuk berolahraga. Yang ketiga, bisa beristirahat atau tidur siang atau tidur malamnya yang cukup, minimal 7 jam tidur malam. Kemudian selanjutnya, perbanyak minum air putih. Nah, teman-teman, Budina berharap cara ini bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian agar imunitas tubuh kalian kuat dan kalian bisa melakukan segala aktivitas, segala kegiatan kalian dengan maksimal, dengan baik. Sampai bertemu di Zoom meeting bersama guru kelas masing-masing. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.